Rangkuman Fisiologi Reproduksi Organisme Akuatik di semester 4. Silakan disimak. Materi pertama ialah ciri seksual primer dan sekunder. Ciri seksual primer merujuk pada perbedaan fisik dasar antara jantan dan betina. Pada ikan, perbedaan ini umumnya melibatkan ukuran dan bentuk tubuh yang berbeda. Jantan ikan seringkali memiliki tubuh yang lebih ramping dengan sirip punggung atau ekor yang lebih besar atau lebih berwarna cerah. Mereka juga cenderung memiliki tubuh yang lebih kecil dibandingkan betina. Sementara itu, betina ikan umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dan bulat. Perut betina dapat membesar secara signifikan selama masa pematangan telur atau selama proses reproduksi. Beberapa spesies ikan betina juga memiliki peralatan reproduksi khusus, seperti papila genital, yang terletak di dekat anus dan digunakan untuk mengeluarkan telur selama pemijaan. Jadi, apa inti perbedaannya? Ciri seksual primer adalah karakter fisik atau anatomis yang secara langsung terkait dengan perbedaan antara jenis kelamin jantan dan betina pada organisme. Ciri seksual primer berkaitan dengan organ reproduksi utama dan perkembangan seksual pada individu. Ciri seksual sekunder adalah karakteristik non-reproduktif yang berkembang pada individu dari satu jenis kelamin dan tidak secara langsung terlibat dalam reproduksi gamet atau organ reproduksi utama. Materi organ reproduksi ialah yang kedua. Apa itu organ reproduksi? Simpelnya, organ reproduksi ini penting untuk menghasilkan gamet atau sel reproduksi dan memungkinkan ikan untuk berkembang biak. Pada ikan, organ reproduksi jantan meliputi testis, saluran testis, dan alat kelamin eksternal. Testis adalah kelenjar reproduksi jantan yang menghasilkan sperma atau sel sperma. Testis biasanya terletak di rongga tubuh ikan dan mengandung banyak folikel yang menghasilkan sel-sel reproduksi. Sperma kemudian melewati saluran testis yang menghubungkan testis dengan saluran reproduksi eksternal. Alat kelamin eksternal jantan biasanya berupa papila genital yang terletak di dekat anus. Papila genital berperan dalam penyaluran sperma saat pemijaan. Sementara itu, organ reproduksi betina ikan terdiri dari ovarium, saluran telur, dan alat kelamin eksternal. Ovarium adalah kelenjar reproduksi betina yang menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium biasanya terletak di rongga tubuh ikan dan berisi folikel yang berisi telur yang berkembang. Sel telur matang akan dilepaskan dari ovarium dan melewati saluran telur atau saluran reproduksi betina. Alat kelamin eksternal betina dapat berupa lubang genital atau papila genital yang berperan dalam penyaluran telur selama pemijaan. Organ reproduksi pada ikan sangat penting dalam siklus hidup mereka karena memungkinkan mereka untuk menghasilkan dan melepaskan gamet atau sel sperma dan sel telur yang diperlukan untuk pemijaan dan pembuahan. Organ-organ ini berperan dalam menjaga kelangsungan hidup spesies ikan dengan memungkinkan reproduksi yang efektif dan berkualitas. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu perkembangan gonad. Perkembangan gonad ikan melibatkan proses di mana kelenjar reproduksi ikan, yaitu ovarium pada betina dan testis pada jantan, berkembang dan matang secara fungsional untuk menghasilkan sel reproduksi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui namanya gonad. Gonad adalah organ reproduksi primer pada hewan yang bertanggung jawab untuk produksi sel-sel reproduksi atau gamet. Dalam materi ini, berhubungan dengan tingkat kematangan gonad merujuk pada tahap perkembangan dan kesiapan organ reproduksi atau gonad untuk melakukan fungsi reproduksi dengan baik. Tingkat kematangan gonad pada hewan, termasuk ikan, adalah indikator penting dalam menentukan kesiapan individu untuk memijah dan menghasilkan keturunan. Pada tahap awal perkembangan gonad biasanya dikenal sebagai tahap imatur atau pra-matang atau juga disingkat TKG. Bisa dibilang ada tahapannya seperti TKG 1 sampai 5 sesuai dengan jenis ikannya. Selanjutnya materi GSI dan HSI. GSI atau Gonadosomatic Index atau HSI juga Somatic Index, parameter yang digunakan dalam studi biologi reproduksi dan fisiologi ikan untuk mengevaluasi kondisi dan fungsi organ tertentu, yaitu gonad dan hati. GSI adalah ukuran proporsi berat atau persentase berat gonad terhadap berat total ikan. Ini digunakan untuk menggambarkan status perkembangan gonad dan kesiapan reproduksi pada ikan. Untuk menghitung GSI, berat gonad diukur dengan dibagi dengan berat total ikan, kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. Nilai GSI yang tinggi menunjukkan bahwa gonad ikan sedang berkembang dan siap untuk pemijaan. GSI biasanya lebih tinggi pada betina saat ovarium mengandung sel telur yang matang dan siap untuk dilepaskan. Sedangkan pada jantan, GSI meningkat saat testis menghasilkan banyak sperma yang matang. HSI adalah ukuran proporsi atau persentase berat hati terhadap berat total ikan. HSI digunakan untuk mengevaluasi status kesehatan hati ikan dan mungkin memberikan indikasi tentang kondisi nutrisi dan metabolisme. Perubahan dalam HSI dapat mengindikasi adanya penyakit atau stres pada ikan.
Untuk menghitung HSI, berat hati diukur dengan dibagi dengan berat total ikan, kemudian dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase. Nilai HSI yang tinggi menunjukkan bahwa hati ikan sedang tumbuh dengan baik atau mengalami perubahan fisiologis tertentu. Selanjutnya materi diameter telur dan fekunditas. Jadi diameter telur dan fekunditas adalah konsep yang terkait erat dalam biologi reproduksi ikan, yang digunakan untuk menggambarkan ukuran dan jumlah telur yang dihasilkan oleh betina dalam satu siklus reproduksi. Diameter telur merujuk pada ukuran atau diameter fisik dari telur yang dihasilkan oleh betina ikan. Diameter telur dapat bervariasi antara spesies ikan yang berbeda dan juga dalam satu spesies ikan tergantung pada tahap perkembangan dan kematangan telur. Ukuran telur ini dapat diamati secara visual atau diukur dengan menggunakan mikroskop. Diameter telur yang lebih besar biasanya menunjukkan telur yang lebih matang dan siap untuk pembuahan. Sementara fekunditas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah total telur yang dihasilkan oleh seorang betina ikan dalam satu siklus reproduksi. Fekunditas dapat bervariasi antara spesies ikan yang berbeda dan juga dipengaruhi oleh ukuran dan kondisi individu betina. Fekunditas biasanya dihitung dengan menghitung jumlah telur yang ada dalam ovarium betina setelah dipisahkan dan hitung. Jumlah telur ini dapat sangat bervariasi, mulai dari puluhan hingga jutaan telur, tergantung pada spesies ikan dan faktor lain seperti ukuran tubuh dan tingkat kematangan betina. Selanjutnya materi bioassay. Bioassay dalam lingkup fisiologis reproduksi atau akuatik merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi efek zat kimia pada organisme akuatik dan reproduksinya. Organisme akuatik yang sering digunakan dalam bioassay reproduksi termasuk ikan, udang, krustasea, dan moluska. Bioassay reproduksi dapat melibatkan pengukuran parameter seperti reproduksi, telur, kelangsungan hidup larva, dan perkembangan embrio, serta pengukuran berbagai parameter fisiologis seperti hormon reproduksi dan kesehatan organ reproduksi. Penggunaan bioassay reproduksi sangat penting dalam penilaian risiko zat kimia terhadap kesehatan zat manusia dan lingkungan, serta dalam pengembangan dan pengujian produk yang berkaitan dengan lingkungan akuatik seperti pestisida, pupuk, dan obat-obatan. Metode bioassay ini memiliki tujuan mengevaluasi potensi toksisitas dan efek biologis zat kimia pada organisme hidup dan lingkungan. Hasil pengujian atau metode ini digunakan untuk menentukan keamanan dan efektivitas bahan kimia dalam aplikasi tertentu serta dapat membangun regulasi dan standar keselamatan yang lebih baik. Metode ini juga dapat membantu pemahaman lebih banyak tentang interaksi antara zat kimia dan organisme hidup, serta membantu dalam penelitian dan pengembangan ilmu biologi dan ilmu bioteknologi. Selanjutnya materi induksi hormonal. Induksi hormonal pada ikan adalah proses stimulasi reproduksi pada ikan menggunakan hormon sintetik untuk menghasilkan ovulasi dan pembuahan. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan telur dan benih ikan secara massal untuk keperluan aquaculture. Ikan dapat mengalami induksi hormonal karena hormon memiliki peran penting dalam mengatur banyak aspek kehidupan perikanan, seperti reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Induksi hormonal dapat digunakan untuk memicu respons terhadap tertentu dalam tubuh ikan. Misalnya hormon gonadotropin yang diproduksi oleh kelenjar pituitari dapat merangsang reproduksi hormon seksual pada ikan dan memicu reproduksi. Selanjutnya, materi rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin pada ikan juga dikenal sebagai manipulasi kelamin atau manipulasi seksual, merujuk pada serangkaian teknik yang digunakan untuk mengendalikan atau memanipulasi jenis kelamin individu ikan yang akan dihasilkan dalam pembenihan atau budidaya ikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan populasi ikan dengan proporsi kelamin yang diinginkan, terutama untuk tujuan produksi komersial atau tujuan penelitian. Salah satu metodenya yakni pemberian hormon pada ikan. Pemberian hormon dapat mempengaruhi perkembangan gonad dan penentuan jenis kelamin. Pemberian hormon pada tahap awal perkembangan embrio atau larva ikan dapat mempengaruhi diferensiasi kelamin. Hormon yang umum digunakan adalah hormon seks eksogen seperti estradiol 17 beta untuk menghasilkan gamet betina atau hormon androgen seperti 17 metil testosteron untuk menghasilkan jantan. Pemberian hormon ini harus dilakukan dengan hati-hati dan dalam dosis yang tepat untuk mencapai hasil yang diinginkan tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan. Selanjutnya materi preservasi gonad. Preservasi gonad pada ikan adalah proses pengawetan atau penyimpanan organ reproduksi atau gonad ikan untuk tujuan penelitian atau pemuliaan. Gonad ikan, yaitu ovarium pada betina dan testis pada jantan, adalah organ penting dalam reproduksi ikan dan berperan dalam produksi sel telur dan sperma yang diperlukan untuk pemijaan. Salah satu metodenya yaitu pengawetan larutan konservasi. Metode ini melibatkan penggunaan larutan konservasi atau pengawet
yang mempertahankan organ reproduksi dalam keadaan hidup atau semi hidup. Larutan konservasi ini biasanya mengandung bahan kimia seperti DMSO atau dimetil sulfoksida atau gliserol yang melindungi sel-sel dan dari kerusakan selama penyimpanan. Organ reproduksi yang diawetkan dalam larutan konservasi dapat digunakan untuk penelitian reproduksi, studi histologi, atau pemeliharaan ikan di kemudian hari. Nah, segitu saja materi yang dapat disampaikan. Untuk list literatur yang digunakan akan dicantumin di description box di bawah ya. Sampai jumpa dan terima kasih.